Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang etika pekerja dan pengguna teknologi informasi. Materinya akan disampaikan oleh saya sendiri, Raden Bagus Yuda. Materi video ini akan mencangkup tentang 3 hal penting, yaitu yang pertama, ada perintah bekerja secara profesional dalam Islam. Yang kedua, ada jenis-jenis pekerjaan profesional di bidang teknologi informasi. Dan yang ketiga, ada etika sebagai profesional dan pengguna teknologi informasi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu profesionalisme dalam Islam itu seperti apa. Nah, Islam mendapatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapat rezeki yang halal thayyiban termaksud ke dalam jihad. Dengan demikian, bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Dalam Islam, bekerja dengan baik sifatnya wajib. Selanjutnya adalah 4 prinsip etos kerja Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah itu menyarankan kita untuk bekerja secara halal. Yang kedua, kita itu bekerja demi menjaga diri supaya tidak membebani hidup orang lain. Yang ketiga, kita bekerja demi mencangkup kebutuhan keluarga. Dan yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup orang lain yang membutuhkan. Nah, maksudnya yang keempat ini, misalkan kita bekerja untuk membantu orang-orang yang tidak mampu di sekitaran kita. Oke, lanjut ke materi slide yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hadis mengenai profesionalisme. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya Allah menyintai seseorang yang bekerja, mengerjakannya secara profesional." Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 333. Baik, sekarang kita akan membahas tentang jenis pekerjaan apa saja pada bidang IT atau pada bidang teknik informatika. Yang pertama, ada software developer. Yang kedua ada IT operator. Yang ketiga ada hardware engineer. Nah, tiga pekerjaan ini akan saya bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Oke, software developer. Apa itu software developer? Software developer adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak, membuat software, baik bagi mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Contoh-contoh dari software developer ada web developer, ada mobile apps developer untuk aplikasi-aplikasi di handphone, dan ada game developer. Nah, setelah itu ada IT operator. IT operator adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Contohnya ada sistem administrator, ada entry data processing operator, dan ada manajemen information system director. Nah, setelah IT operator, kita akan membahas pekerjaan berikutnya, yaitu hardware engineer. Hardware engineer adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras, software. Nah, contohnya ini ada technical engineer, ada networking engineer. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya. Etika sebagai profesional dan pengguna teknologi informasi. Dalam ruang lingkup teknologi informasi, kode etik profesi seseorang tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti yang pertama, untuk apa program tersebut nantinya akan digunakan oleh klien. Atau, user harus dapat menjamin keamanan sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang mengacaukan kinerja sistem. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang etika programmer. Bagaimana seorang programmer harus beretika? Di sini ada 11 poin yang dimana seorang programmer harus memahami poin-poin tersebut. Yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat malware. Dan malware tersebut tidak boleh disebarkan ke internet
ke orang-orang lainnya. Yang kedua, tidak boleh menulis kode yang sulit dengan sengaja. Nah, ini dimaksudkan agar tidak merepotkan programmer lainnya yang bekerja sama dengan programmer tersebut. Yang ketiga, tidak boleh menulis dokumentasi dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang keempat, tidak boleh menggunakan ulang kode eh, secara sembunyi-sembunyi tanpa meminta izin atau telah membeli kode tersebut. Kelima, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai tanpa meminta izin terlebih dahulu. Yang keenam, tidak boleh memberikan data-data penting karyawan. Ketujuh, tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada sebuah kantor yang dia bekerja di dalamnya. Yang kedelapan, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Yang kedelapan, jangan pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain. Yang kesembilan, tidak boleh mempermalukan profesinya sebagai programmer. Kesepuluh, tidak boleh asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Yang ke-11, harus terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Yang ke-11 ini lumayan menarik karena kita sebagai seorang programmer dituntut untuk selalu belajar agar tidak ketinggalan zaman dan kita bisa terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita beretika sebagai pengguna teknologi informasi. Oke, yang pertama, kita tidak boleh mempublikasikan secara langsung segala sesuatu yang berkaitan dengan pornografi. Lalu yang kedua, kita tidak boleh mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi untuk menyinggung secara langsung masalah suku, agama, atau ras. Yang ketiga, kita tidak boleh mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal. Yang keempat, tidak boleh menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Yang kelima, tidak boleh melakukan kegiatan yang memiliki korelasi terhadap pirating, hacking, dan cracking. Yang keenam, menghargai karya orang lain. Yang ketujuh, menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet pada umumnya. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tanggung jawab dan ciri profesionalisme seseorang yang bekerja pada bidang teknologi informasi. Yang pertama, seseorang yang bekerja dalam teknologi informasi harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaannya. Seorang teknologi informasi harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan teknologi informasi ke dalam pekerjaan-pekerjaannya. Lanjut, yang kedua adalah seorang teknologi informasi harus memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Yang ketiga, kita itu harus mampu bekerja dengan disiplin yang tinggi. Yang keempat, kita harus mampu melakukan pendekatan sosial untuk kepentingan proyek kita. Kita tidak boleh seenaknya sendiri dalam suatu proyek, kita harus selalu bekerja sama. Yang kelima, nah ini, kita harus mampu bekerja sama dengan timnya. Ini sangat penting karena tidak mungkin kita seorang developer membangun sebuah sistem sendirian. Kita butuh bantuan dari teman-teman tim kita. Lanjut, yang terakhir, yang poin ke-6, kita itu harus cepat tanggap terhadap permasalahan seorang klien. Apabila kita lambat menanggapi permasalahan seorang klien, kemungkinan klien tersebut akan berpindah dan menggunakan jasa orang lain. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Saya Raden Bagus Yuda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.